Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugas agama untuk kali ini tim kita akan coba untuk mendeskripsikan tentang ekonomi Islam di Indonesia untuk saat ini. Yang pertama, kita akan membahas ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 1. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Yang kedua, ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah teori ekonomi kaitannya dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Oke, untuk kali ini tim saya akan menjelaskan pro dan kontra, akan menjabarkan deskripsikan tentang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Untuk itu kita persilakan tim saya. Dengan adanya sistem ekonomi Islam di Indonesia bermaksud untuk melakukan kerjasama yang baik pada perusahaan-perusahaan dan pada para individunya. Adapun filosofi dari sistem ekonomi di Indonesia sebagai berikut. Kerjasama usaha didasarkan kepada niat untuk saling tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi melalui pola bagi hasil atau mudharabah, sehingga tercipta sistem usaha yang adil dan berkah. Yang kedua, dasar hukum syariah dalam kerjasama usaha mengacu pada perjanjian atau kesepakatan kerjasama usaha. Yang ketiga, dana pinjaman harus merupakan dana titipan usaha sebagai amanat yang bersifat wadiyah yadamadah, titipan yang boleh untuk diusahakan, di mana ketentuan-ketentuannya disepakati para pihak. Dan juga dengan adanya sistem ekonomi Islam di Indonesia, masyarakat akan terbantu dengan dihilangkannya sistem ribawi di dalam perbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Andika Dharma. Saya ingin menjelaskan syariah ekonomi Islam dan syariah ekonomi konvensional yang ada di Indonesia. Yang pertama, sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam sendiri, belum tahu arti dari makna ekonomi Islam secara mendalam. Selain itu, meski sudah ada memahaminya, banyak di antara mereka yang tidak bisa menjelaskan secara konsekuen. Yang kedua ialah kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada syariat ekonomi Islam karena penghapusan riba dan laba yang tertera pada ekonomi Islam tersebut, sehingga mencuat menjadi pengurangan pendapatan negara karena penghilangan raba tersebut. Yang ketiga ialah penghapusan ekonomi konvensional di Indonesia. Dampak dari penghapusan itu sendiri bisa terjadi pada pendapatan negara atau pendapatan bank-bank yang mengadakan riba, karena belum tentu syariat Islam itu bisa mendapatkan keuntungan sebesar syariat konvensional yang sudah diterapkan di Indonesia saat ini. Kesimpulannya adalah ekonomi Islam ini lebih dianjurkan dikarenakan hilangnya riba dalam bentuk apapun. Kedua, minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang sistem ekonomi Islam. Oke, mungkin itu aja cukup dari tim saya. Saya Budi Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.